Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dalam pembahasan soal CPT Mathematics Stage 7 Paper 2 2023. Silakan disiapkan untuk alat tulisnya anak-anak, juga boleh sambil minum, sambil nyemil dan lain sebagainya. Langsung saja kita mulai pembahasan nomor 11 ya. Oke, nomor 11. Anastasia changed $450 into euros. The exchange rate is $100 equals 112 euros. Calculate how many euros she receives. Jadi si Anastasia itu menukar $450 ke euro. Kemudian nilai tukarnya itu setiap $100 itu nanti mendapatkan 112 euro. Kita disuruh mencari tahu berapa euro yang akan si Anastasia terima. Oke, langsung saja kita tuliskan. Untuk exchange rate-nya kan $100 dibandingkan dengan euro, 100 dibandingkan dengan 112. Nah, kita lihat saja, kita tinggal tulis aja yang dolar dengan dolar, 100 dengan 450 di atas ya, kita tulis di atas. Berarti yang kita cari adalah si euronya berapa. Caranya tinggal dikali silang, 450 dikali 112 terus dibagi dengan 100. Oke. 450 dikali 112 per 100, atau kalian bisa gunakan kalkulator kalau mau lebih cepat. Kalkulator 450 dikali 112 dibagi 100. Dikali 112 dibagi 100. Hasilnya adalah 504. Wait a minute. Oke, 504. Next. Here is a circle with the center marked O. On the diagram, draw and label the following parts of the circle: a chord, a tangent, and a radius. Oke, chord itu kemarin kita sudah bahas. Kalau di dalam lingkaran itu ada unsur-unsur yang menyusun. Ada unsur-unsur lingkaran, diantaranya adalah chord, tangent, radius, diameter, dan sebagainya. Oke, yang pertama ada diameter. Diameter itu apa? Diameter itu adalah panjang dari lingkaran, jarak antara ujung yang satu dengan ujung yang lain, atau jarak 2 kalinya jari-jari. Jadi misalkan jari-jari itu adalah jarak titik pusat ke sisi lingkaran, ini ya, titik pusat ke sisi lingkaran ini namanya jari-jari. Kalau di dalam bahasa Inggris itu radius. Nah, 2 kalinya radius itu namanya diameter. Misalkan kita gambar seperti ini. Nah, ini kan 2 kalinya radius, 1, 2. Oke ya. Nah, si yang panjang itu kita namakan si diameter. Kemudian radius sudah, diameter, ada yang namanya chord. Itu dia adalah tali busur. Tali busur adalah garis
yang menghubungkan antara sisi ke sisi lingkaran tapi tidak menyentuh si titik pusat itu. Jadi misalkan seperti ini tali busur namanya, atau chord itu tadi, ini juga tali busur. Jadi titik ke titik tapi tidak menyentuh si titik pusat. Ya, ini juga tali busur. Pokoknya dia nggak menyentuh pusat. Ini namanya chord tadi. Misalkan saya gambarkan seperti ini aja. Shred. Ini chord. Ada satu lagi yang namanya tangan. Tangan itu dia adalah garis singgung ya. Tangan lain itu garis singgung. Tangan dia menyinggung satu titik di lingkaran. Jadi kalian bisa gambarkan garis bebas dimanapun, pokoknya menyinggung atau menyentuh satu titik saja di lingkaran seperti ini. Misalkan shred ya, menyentuh satu titik di lingkaran, itu bisa itu kita namakan sebagai tangan. Saya maunya di sini, anggap menyentuh ya. Ya oke, di sini misalkan ini juga tangan, atau di sini juga tangan. Kalian bisa kasih informasi tangan. Yes, jadi jawabannya yang diminta adalah chord, tangan, and radius. Oke, diameternya nggak usah ya, berarti diameter tidak perlu, kita bisa hapus. Oke, next, complete this statement. A square meter equals bla 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 square centimeters. 1 meter persegi sama dengan titik-titik sentimeter persegi. Masih ingat untuk tangga satuan panjang ya, seperti ini. Kurang satu ya. Kalau saya ngajarkan anak-anak SD tuh biasanya sambil nyanyi MM, CM, DM dan M, DAM, HM dan KM, seperti lagu naik ke puncak gunung. Nah, setiap naik itu dia dibagi dengan 10. Kalau turun dia dikali dengan 10. Tapi di sini ingat, perhatikan kita punya square meter, square centimeter. Square itu kan kuadrat. Kalau sebelumnya, kalau yang biasa yang general, yang tangga satuan seperti ini tuh setiap naik atau turun itu dikali atau dibagi 10. Tapi kalau dia pakai square meter, itu dia naik atau turunnya itu dikali atau dibagi dengan 100. Kita lihat meter ya ke sentimeter, turun 1, 2, turun 2. Berarti kalau turun itu dia setiap turun satu tangga itu dia dikali dengan 100. Nah, kalau dia turun 2 tangga berarti dia dikali dengan 100 lagi. Turunnya kan 2 kali, berarti kali 100 terus dikali 100, atau dia dikali 10.000. Oke. Nah, si 1 meter tadi, 1 meter persegi turun 2 tangga berarti kali 100 dikali 100 lagi, hasilnya adalah 10.000. Maka langsung bisa kita ketahui untuk jawabannya adalah 10.000.
square centimeter, atau nggak usah koma, nggak usah titik, boleh 10,000 square centimeters. Okay, next. Mike is X years old and Naomi is Y years old. Write down what is represented by the expression Y minus X. Ya, usianya Mike itu X tahun dan Naomi itu Y tahun. Tulis apa yang bisa direpresentasikan dengan persamaan ekspresi Y min X. Y min X berarti umurnya si Naomi dikurangi dengan umurnya si Mike. Oke, jadi kita bisa langsung tulis umurnya Naomi dikurangi Mike, berarti dia selisih atau jarak ya. Kita bisa tulis sebagai age difference of Naomi and, atau kita pakai between, age difference between Naomi and si Mike, boleh between, boleh. Oke, seperti itu boleh ya. Kemudian B, their ages are connected by the equation y equals to x minus 7. Now he is 37 years old. Find the sum of Mike's age and Naomi's age. Kita sudah dikasih info kalau umurnya Naomi itu 37. Naomi tadi apa variabelnya, X atau Y? Yang Y kan ya. Jadi kita sudah tahu Naomi itu Y. Y sama dengan 37 equal 37. Oke, tinggal kita cari usianya si Mike. Kemudian kita hitung the sum. Sum ini artinya adalah jumlah ya, atau total jumlah. Oke, kita tinggal masukkan saja. Y tadi sama dengan 37, kita masukkan ke dalam persamaannya. 37 equals to x minus 7. Kita bisa cari x nya dengan cara, kalau dalam konsep ya berarti kedua ruas ditambah 7. Untuk menghilangkan 7 yang ini, kan kita mencari X, berarti kita singkirkan hal-hal yang di sekitar X. Berarti kita bisa hilangkan si 7-nya. Secara konsep itu kedua ruas ditambah dengan 7 ya. Ini ditambah 7, ini ditambah 7. Atau kalau teman-teman itu biasa dengar pindah ruas begitu ya. Kedua ruas ditambah 7 berarti 37 ditambah 7 sama dengan 2x. Min 7 tambah 7 kan 0, berarti enggak usah ditulis. Oke, atau kalau pindah ruas ya berarti min 7 pindah ruas ke kiri, yang awalnya negatif berubah jadi positif. Oke, 37 tambah 7 sama dengan 44. Oke. Kemudian sama dengan 2x. Artinya x sama dengan 44 bagi 2 sama dengan 22. Oke, x sama dengan 22. Apakah sudah selesai sampai di sini? Oh, tentu saja belum. Yang kita cari adalah the sum of Mike's age and Naomi's age. Berarti kita
tambahkan sumnya itu adalah 37 si punyanya Mike tambah 22 si punyanya 37 punyanya Naomi, 22 punyanya si Mike, equals berapa? 59. So the answer is 59. Okay, next. Saya hapus saja. Oke, kita lanjut yang nomor 15A. Write 317.96 correct to one decimal place. Kita disuruh membulatkan angka desimal 317,96 itu disuruh dibulatkan ke satu digit desimal. Oke, berarti kita langsung lihat yang angka yang paling kecil ini, yang paling ujung, yaitu 6. 6 ini lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 10 ya? Ya, karena 6 itu lebih dari 5, maka dia lebih dekat ke 10 atau kita bulatkan ke atas. 317, 96 kita bulatkan ke atas, artinya dia 9-nya ditambah 1 jadi 10. Tapi yang diminta hanya one decimal place, artinya adalah berarti 0-nya tetap kita tulis di sini, 10-nya 1-nya itu kita tambahkan di sini plus 1, jadi 317 ditambah 1 yaitu 318,0. Jangan lupa ini koma 0 karena dia yang dibutuhkan adalah correct one decimal place. Barangkali yang masih bingung kan 0,96, saya uraikan lagi ya. 0,96 itu kalau dalam dalam bacaan biasa itu kan 96/100. Nah, kalau dibulatkan itu tadi kan menjadi 100/100. Nah, 100/100 itu dia sama dengan 1 bulat ya, angka bulat 1. Nah, 1 ini yang ditambahkan ke sini itu. Maka dari itu yang di belakang koma itu hanya tepat 0 atau ya 318 tepat. Oke. Next. Work out cube root of 100 times 41.5 over 3.2 square. Kita disuruh menghitung akar 3 dari 100 dikali 41,5 per 3,2 kuadrat. Nah, kita bisa pakai kalkulator untuk menghitung ini. Yes. Tapi barangkali si punyanya anak-anak atau kalkulator kalian itu tidak ada akar 3 ya, nggak ada kita temukan akar 3. Kita bisa pakai rekayasa. Jadi akar itu misalkan ya X pangkat 1/2 itu sama dengan akar X. Ya, artinya adalah kita pakai sifat X pangkat M per N itu sama dengan akar X pangkat M, ininya di sini. Nah, kita bisa gunakan sifat ini. Kalau X pangkat setengah itu dia artinya adalah X pangkat 1 di akar kuadrat. Nah, kalau akar 3 juga bisa kita pakai sifat tersebut ya.
Ini akar pangkat 3 kali 100. Artinya adalah dia 100 pangkat 1 ya. Kemudian akar pangkat 3, atau bisa kita tuliskan sebagai 100 pangkat 1 per 3. Nah, kita bisa tuliskan atau hitung seperti itu. Berarti 100 pangkat, mana pangkat? Tidak ada ya di sini. Oh, ini 100 pangkat 1 per 3. Oke. Dikali berapa tadi? 41,5, 41,5. Terus dibagi dengan 3,2 kuadrat. Bisa kita lakukan seperti ini, 3,2 kuadrat. Oke. Kalau kalian bingung dengan cara ini, maksudnya penulisannya, kalian bisa tulis satu-satu dulu ya. Misalkan tadi ya 100 pangkat 1 per 3 itu berapa? 4,641 misalkan. Akar 3 dari 100 akar 3 itu 41,5 nya tetap ya, perlu dicatat. Yang perlu kita catat barangkali 3,2 kuadrat itu berapa ya. 3,2 kuadrat itu 10,24. 10,24. Terus tinggal kita masukkan 4,641 dikali dengan 41,5 ya yang tadi, kemudian dibagi dengan 10,24. Yes, 18,808 ya. Kita yang diminta adalah 2 decimal places, berarti kita butuhkan hanya 2 digit di belakang koma. Berarti yang 8 ini bagaimana? 8 ini kita bulatkan ke atas atau ke bawah ya? Ke atas. Jadinya adalah 10. Berarti nolnya diganti dengan 1, atau artinya adalah 18,81. Ya, jawabannya adalah 18,81. Tapi kalau anak-anak bisa menghitung yang langsung tadi tanpa dihitung satu-satu ini, itu lebih akurat ya. Tinggal ambil 2 digit di belakang koma. Oke, next. Simplify 5x plus 7 minus 8x. Ini gampang ya, tinggal kita operasikan aja. 5x plus 7 min 8x, kita operasikan yang punya variabel yang sama, yaitu si 5x dan min 8x. Berapa? 5x min 8x dia min 3x plus 7. Bisa disederhanakan lagi? Enggak ya, sudah cukup sederhana. Berarti dia jawabannya adalah min 3x plus 7. Oke, next. Write the missing values to complete this statement. Kita disuruh mencari
angka yang hilang untuk melengkapi pernyataan berikut. Oke. Ada informasi apa di situ? Informasinya adalah hasil dari penjumlahan dua suku itu. Penjumlahan ini dan ini itu menghasilkan 28,5. Ya, ingat hasil dari operasi itu yang ada variabel itu hanya bisa dioperasikan dengan angka yang ada variabel. Kemudian yang konstanta atau angka yang sendirian tanpa ada variabel hanya bisa dioperasikan dengan konstanta juga. Nah, kita lihat di sini hanya ada konstanta, hasilnya adalah 28. Berarti 28 itu hasil dari penjumlahan antara yang sini dengan sini. Tapi kita lihat yang sebelah sini itu tidak ada konstantanya, hanya ada variabel dan koefisien yang akan kita cari. Maka si konstanta itu bukan berasal dari sini, dia hanya berasal dari yang sebelah kiri saja. Nah, di sebelah kiri itu kita ketemu konstantanya ada 4 di sini. Nah, oke, berarti tinggal kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya 28, atau 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Jadi di sini angkanya 7. Nah, tinggal kita cari angka yang ada di sini itu berapa koefisien dari x-nya. Oke. Berarti di sini kalau kita operasikan 7 kali 4, betul ya, 7 kali 4 kan 28. Terus 7 kali 2x dia menghasilkan 14x. Berarti si 14x ini kita operasikan supaya menghasilkan 5x. 4x diapakan supaya mendapatkan 5x? Yaitu ditambah apa dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi minus 9. Jadi jawabannya seperti 7 dan min 9. Oke, next.